Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda tentunya dalam Manage Your Mind. Baik, kata kunci kita adalah mind it's not everything, bahwa pikiran bukanlah segala-galanya. But everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. So, jadi manage your mind. Kelola pikiran kita. Baik, pemirsa Dharma TV, mengapa kita harus mengelola pikiran kita? Karena semua orang pasti ingin hidup berbahagia. Dan tentunya dengan mengelola pikiran kita, maka kita akan menuju ke kebahagiaan itu. Bagaimana bisa? Kita kupas berikut ini. Baik, pemirsa Dharma TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang menarik, yaitu pindah patah. Apakah pindah patah di dalam Buddhism? Baik, kita akan sapa dulu narasumber kita yang luar biasa dan pasti Anda semua tahu siapa beliau ini. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya, Bante. Ya, Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga semua berbahagia dengan memiliki kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Itulah sumber kebahagiaan kita. Iya, iya Bante. Di dalam Manage Your Mind kita nggak putus-putusnya sudah beberapa tahun ini membahas tentang bagaimana sih sebenarnya orang bisa hidup berbahagia, Bante. Ternyata banyak orang yang memang belum menemukan kebahagiaan itu, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati. Nah, Bante, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu pindah patah. Apa sih sebenarnya pindah patah itu? Pindah patah ini sebagai sarana bagi semua umat diberikan kesempatan mereka untuk bisa berbuat baik tiap hari. Maka dari itu, kita para biku itu punya kewajiban di mana kita tiap hari itu harus membawa mangkok, memberikan kesempatan kepada semua umat yang ingin berdana makanan sesuai dengan apa yang ada di rumah. Mereka tidak usah terlalu repot. Kalau tidak ada apa-apa ya mungkin mereka bisa, ada nasi, cukup ambil satu piring nasi, di sendok, mau berapa sendok yang mereka sumbangkan, dipersilakan. Mereka mau kasih kue-kue yang ada, ya diambil kuenya, atau pisang, atau mangga yang ada, mereka bisa sumbang sesuai dengan apa yang ada. Inilah yang menunjukkan, siapapun juga yang punya niat untuk berbuat baik seperti ini, malam saya pikir, besok pagi aku mau kasih apa? Nah, mereka sudah memikirkan segi positifnya yang muncul. Nah, pagi-pagi, mungkin dia kalau mau masak, hari ini aku mau masak nasi campur misalkan. Nah, mereka mempersiapkan toh. Ya. Ini macam-macam disiapkan, dibungkus, paginya disumbangkan. Jadi dengan demikian mereka sudah jam 4 sudah mempersiapkan semuanya. Jam 6 mereka siap untuk pindah patah, mengisi, memberikan kepada para biku. Otomatis niat baiknya itu sangat-sangat dominan. Maka dari itulah kita para biku yang menerima persembahan ini selalu merenungkan bahwa apapun yang kita makan itu berkat dukungan dari umat-umat. Kita harus menghargai dia itu sudah bersusah payah, apapun yang mereka persembahkan itu, maunya mereka kasih yang paling enak, yang paling bagus, yang paling bermutu. Jadi kita tidak boleh ngomel, terima apapun juga, ya itulah yang terbaik yang dia bisa berikan. Jadi kita punya segi positif, memikirkan bahwa umat memberikan yang terbaik kepada kita, kita pun juga harus melakukan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Maka dari itulah, setiap hari kalau para biku itu doa pagi dan malam selalu mendoakan, semoga para donatur selalu terlindungi, bebas dari bahaya, bebas dari semua ketakutan, bebas dari semua gangguan, semoga mereka sejahtera, damai dan selalu bahagia. Itulah yang didoakan untuk mereka yang telah melakukan bibit-bibit kebajikan yang mereka tanam. Dengan demikian ini, ada kelompok tertentu yang memang melakukan sesuatu yang spesifik. Ya. Dia berpuasa selama 7 hari penuh untuk melatih batinnya mencapai yang paling tinggi dengan harapan kekuatan energi positif ini ketika dia keluar
memberikan kesempatan kepada para donatur itu, dia punya niat apapun juga saat itu pasti mereka akan tercapai apa yang diniatkan. Jadi dengan cara seperti inilah dia sungguh-sungguh meditasi, tahu-tahu apa yang dia niatkan terkabul. Ya, seperti mereka jadi seorang penyanyi, tahu-tahu dia pagi itu berdana kepada Mahakasapa yang sudah masuk Niroda Samapati selama 7 hari, memberikan, tahu-tahu diramalkan, kamu sebentar lagi akan mendapatkan pahala yang sangat dahsyat. Tahu-tahu raja yang baru perang melihat dia kok senang, gembira, tertawa, nyanyi-nyanyi, gembira begitu. Tertarik sekali dengan nyanyian itu. Sehingga dengan demikian itu, sehingga dia begitu menariknya sehingga ingin diambil jadi permaisurinya. Jadi dengan demikian inilah yang akhirnya dia ditarik ke kerajaan, akhirnya diangkat jadi permaisuri, dan itulah yang dikatakan niat. Apapun yang kita lakukan akan menimbulkan sesuatu hal yang di luar dugaan kita. Ada kelompok tertentu juga, ketika dia mendanakan, terkadang juga Sang Buddha masuk juga selama 7 hari, keluar, memang sengaja untuk memberikan kesempatan kepada mereka. Tahu-tahu dia seorang petani, sesudah dia memberikan dana itu, pergi ke tempat kebunnya, macul kebunnya, pecul-pecul, tahu-tahu ting ting, loh kok tumben ini ada ting ting, dibongkar, ternyata semuanya jadi emas, tanahnya di bawah tertutup lumpur-lumpurnya itu. Waduh, jadi inilah sesuatu yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya bisa terjadi. Maka dari itu hal demikian inilah yang dikatakan kekuatan ini memang bukan kekuatan yang umum, tetapi kekuatan yang berdasarkan hukum alam semesta, karena apapun yang dilakukan oleh mereka para suciwan ini ada hubungan dengan para dewa-dewi yang sudah mencapai kesucian juga, yang masih belum waktunya habis di alam dewa. Mereka mau menunjukkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh para biku, para suciwan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga akan membuahkan untuk mereka itu, mereka lah yang mengirim, memberikan sesuatu yang di luar dugaan. Karena memang di alam surga yang namanya emas, berlian, batu-batuan yang berharga itu semuanya seperti itu. Jadi dengan demikian mereka untuk mengirim ke dunia ini kecil, tidak ada artinya. Jadi sesungguhnya kalau mereka mau membantu dunia ini di alam dewa, semuanya dikirim-kirim. Wah, sudah manusia di Indonesia nggak ada yang miskin kalau dijalankan seperti itu. Iya, Bante, apakah saya jadi bertanya-tanya nih, apakah ketika si perempuan ini menjadi permaisuri raja itu bukan karena karma baiknya yang telah dia tanam sebelumnya, atau karena pada saat itu saja, karena memasukkan suatu niat ke suatu energi murni, ya itu tadi ya, seorang biku yang benar-benar memurnikan diri, ya seperti itu ya Bante ya. Ya, itulah yang namanya kekuatan itu memang bertingkat-tingkat sesuai dengan quality batin dan pikiran tiap-tiap individunya. Tetapi kalau beliaunya memberikan makanan yang pada saat itu seorang biku yang sudah mencapai kesucian dan juga bisa mencapai yang namanya energi yang tak berhingga dia peroleh, padamnya semua gejolak pikirannya selama 7 hari penuh. Jadi luar biasa energinya, itu akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Maka dari itu, itulah yang mempercepat proses bibit-bibit yang pernah mereka tanam ini juga akan berbuah yang berlipat ganda. Maka dari itulah yang dikatakan kalau memang di alam semesta ini masih banyak biku-biku atau pengabdi-pengabdi ajaran yang nyata, kesunyataan, mereka menjalankan dengan sungguh-sungguh, tidak ada pamrih, karena para biku itu memang hidupnya sederhana, simple, tidak mencari kekayaan, tidak mencari kedudukan, tidak mencari pasangan hidup,
tidak mencari apapun juga yang secara duniawi, tetapi dia hanya mencari bagaimana untuk mengolah batin dan pikiran yang mampu membebaskan dari semua penderitaan secara pribadi. Tekniknya ini juga diajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka juga sama-sama terbebaskan dari penderitaan. Iya, ya ini luar biasa sekali. Ternyata masih ada ya di zaman milenia ini pelaku-pelaku yang mandito ya Bante ya, menyendiri sebenarnya ya seorang biku ini mengolah batinnya seperti itu ya Bante. Zaman dulu juga seperti itu banyak gitu. Tapi di zaman milenium ini ternyata masih ada dan kita bisa belajar dari para biku bagaimana sih sebenarnya mengolah energi, kemurnian energi kita. Bante, sebenarnya yang boleh memberi pindapata ini siapa aja Bante? Ada batasan umurnya nggak? Jangan dijawab dulu ya, jangan jawab dulu. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya pindapata bisa kita lakukan kepada siapa? Atau kita bisa lakukan, siapa saja yang bisa melakukan pindapata ini? Kita akan ketemu setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, tentunya masih bersama saya Satna Dewi di Manage Your Mind, Dharma TV, dan bersama Bante Dhamma Wijayo Mahathera. Baik, tadi pertanyaannya adalah sebenarnya siapa sih yang boleh melakukan pindapata gitu ya? Apakah orang tua saja, anak-anak saja, atau siapa saja? Dan sebenarnya siapa yang boleh dipindapatain? Siapa yang boleh kita berikan sedekah ini atau dana ini? Bisa dijawab Bante? Ya, otomatis siapa saja. Kita sebagai orang yang bijaksana seharusnya memahami bahwa tiap-tiap orang itu, siapa saja itu, mereka perlu melatih diri untuk melakukan sesuatu kebajikan yang sangat gampang yang bisa dilakukan, termasuk ketika mereka punya anak-anak yang masih kecil pun digendong, diajak, ayo kita masukkan, kita berikan dana ini kepada para biku. Jadi diajak mereka anak kecil, bahkan kita siapa saja tidak pandang bulu, karena berbuat baik terhadap siapapun juga itu sebagai kebaikan tetap kebaikan. Ya. Bahkan pernah ada Sariputta yang sudah masuk latihan selama 7 hari penuh. Ketika dia keluar, dia memang sengaja masuk ke desa untuk mencari orang-orang yang sangat-sangat miskin. Baru orang inilah yang mau dibantu, diangkat supaya dia saat itu juga, hari itu juga akan menjadi orang yang kaya raya gitu. Tetapi ini Dewa Saka, rajanya dewa, melihat begini. Akhirnya dia tertahu akan pikirannya Sariputta. Dia menyaruh masuk di satu hutan tertentu, menciptakan gubuk-gubukan, dia menyaruh sebagai orang tua yang bungkuk. Akhirnya dia mempersembahkan makanan. Nah, yang menyaruh ini ketika makanan ini sudah disembahkan, Sariputta harum luar biasa makanannya. Langsung dia curiga. Wah, ini bukan orang biasa. Langsung ditanya, hai, kamu ini sebetulnya siapa? Langsung, Bante, saya Raja Dewa Saka. Kamu tahu, aku ini bertujuan untuk memberikan kepada mereka-mereka yang perlu dibantu supaya mereka mendapatkan kekayaan materi. Iya, Bante, saya sudah lama tidak memberikan kesempatan untuk bisa berbuat baik. Ini adalah kesempatan saya untuk berbuat baik yang terbaik yang bisa aku lakukan. Maka itu saya sangat berminat. Jadi rajanya dewa aja datang ingin menanam kebajikan yang sangat dahsyat ini kepada Sariputta. Jadi dengan demikian ini, siapa saja yang merasa bahwa apapun harta yang kita punya, kalau ini hanya disimpan, dipakai sendiri, tidak akan membuahkan apapun juga. Tetapi kalau kita ambil sebagian, disumbangkan ke sini, sumbangkan ke sana, sumbangkan ke situ, kita berdana inilah yang kita tanam, itulah yang kita bawa bersama. Jadi dengan demikian yang memahami seperti ini, otomatis mereka tidak akan sia-siakan dengan harta yang mereka punya itu, supaya harta ini memberikan manfaat kepada kelompok-kelompok, yayasan, membawa manfaat kepada banyak orang. Itulah baru dikatakan apa yang kita punya ini ternyata bermanfaat banyak orang. Ya. Kalau kita kaya raya tapi tidak pernah sama sekali memberikan manfaat kepada orang lain,
Malah kekayaannya itu dimasukkan Gucci, disimpan. Akhirnya tidak mau berdana. Karena ngomong, aku nanti berdana kan duit kuntek. Ya. Kalau mau kaya, jangan keluar sedikit pun, biar bertambah. Baru itulah orang yang kaya, tambah kaya terus. Kalau kita punya pikiran tidak mau berbuat baik, itu juga benar kejadian. Ya. Tahu-tahu, nggak lama lagi dia meninggal. Meninggal karena dia begitu pelit, tetapi kejahatannya tidak begitu banyak. Dia lahir sebagai manusia lagi di satu desa yang berdekatan. Ternyata desa itu adalah desa kumpulan pengemis-pengemis. Jadi dia jadi anaknya dari salah satu pengemis yang miskin sekali. Ketika dia lahir ke sana itu, energinya karena dia pelitnya luar biasa, terasa. Jadi pengemis-pengemisnya itu, loh, biasanya kita ngemis itu satu hari bisa 100.000. Sekarang itu kecil sekali ya. Kita Setelah dapatnya lahirnya cuma 10.000 nih. Pasti ada sesuatu yang nggak beres di sini. Siapa ini yang yang menjadi penyebabnya semua ini? Setelah diteliti ketahuan, oh nih keluarga ini yang sedang mengandung. Jadi bisa-bisa anaknya ini yang menyebabkan begitu. Lain dia diusir. Diusir supaya tidak mengganggu penghasilan pengemis itu. Ya. Nah, ketika dia lahir di tempat yang lain, dia ke sini minta sana, minta situ. Pada satu saat minta ke satu rumahnya dia sendiri, anaknya itu dia ngusir, nggak mau. Pergi, nggak usah datang, aku nggak mau kasih. Waktu itu Sang Buddha lewat. Ya udah kan saat itu kan nggak bisa diomong macam-macam. Lalu Sang Buddha Pindapata juga, lalu Sang Buddha yang mengatakan, kamu harus tahu, ini sesungguhnya adalah ayah kamu. Kamu tidak boleh seperti itu. Kamu menghina ya ayah saya masuk lahir sebagai seorang pengemis. Kan dulu ayah saya kaya raya. Mana mungkin dia pengemis sekarang? Oke, kamu boleh tidak percaya saya, kamu harus tanya kepada ayah kamu dengan cara gini, kasih caranya, undang masuk makan rumah, dimakan yang kasih enak-enak, minum yang enak-enak, lalu baru, maaf, saya ingat bahwa Kanda pernah menyimpan harta di sini, dulunya di mana ya kamu simpannya? Nah, ketika dia dikasih makanan yang enak, minuman yang enak, ditanya begitu, lalu dia, oh ditunjukkan di sini loh. Jadi digali, betul juga, ada emasnya di situ. Akhirnya dia percaya, ternyata bisa juga ya, dari kaya langsung bisa lahir jadi orang miskin karena pelitnya mereka sendiri. Jadi dengan inilah yang dikatakan hukum sebab akibat itu sesuai dengan bibit kita. Kita tidak pernah menanam bibit keberuntungan untuk kita, memberikan keberuntungan pada pihak yang lain, otomatis buah keberuntungan juga tidak ada. Kita gelombangnya terlahir di dalam keluarga yang tidak punya harta. Karena kita takut harta kita habis, malah itu tidak kita bawa apa-apa. Kita lahir dalam keluarga yang miskin, tetapi kalau kita sebagian bisa kita danakan, gelombang pikiran kita ini sesuai dengan gelombang keluarga yang punya harta, kita masih lumayan masuk dalam keluarga yang punya harta itu. Jadi kita terlahir dalam keluarga yang lumayan kaya. Seperti itulah yang terjadi hukumnya. Ya. Wow, jelas ya, maka jangan pelit-pelit, karena kalau pelit maka bisa lahir menjadi orang miskin. Tapi mungkin juga orang-orang yang miskin ini dulunya adalah orang-orang yang memang pelit ya Bante, yang terlahir sekarang ya. Ini juga perlu diingatkan loh sama mereka. Ya bisa. Kalau sudah miskin mau ngapain lagi Bante kalau sekarang miskin? Apa mereka bisa berdana? Oh nggak ada yang didanakan. Bisa, jadi mereka itu bisa berdana dengan tenaganya. Ya. Datang ke wihara atau ke masjid atau ke gereja, nyapu-nyapu, ngepel-ngetel, ngelap-ngelap, menerima tamu, seorang memberikan hormat, silakan, membantu apa yang bisa dibantu, kita donor darah, siapapun juga kita selalu tersenyum, berbicara sesuatu yang manis, lemah lembut, menyenangkan, membahagiakan semua orang. Itu apa yang ada kita bisa danakan dengan sistem seperti itu. Jadi bukan berarti harus duit.
dengan tenaga, dengan ucapan, dengan melayani mereka, dengan membersihkan suasana, membantu apa yang bisa dibantu, Ya. donor darah, jadi siap semua dilakukan. Ternyata kita walaupun nggak punya harta, tadi masih punya darah, punya tenaga, punya senyum, punya kata-kata yang manis, lemah lembut, sopan santun. Nah itu dijalankan, melayani mereka, menyambut tamu-tamu, bagaikan ini wiharaku, ini gerejaku, ini masjidku. Kita siapapun yang datang, kita sambut mereka. Jadi dengan demikian kita tidak memandang bahwa kita miskin, tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata masih bisa kita berbuat kebaikan terhadap siapapun juga. Tidak ada orang miskin sebenarnya, Bante. Tidak ada, tergantung kepandaian mereka untuk memikirkan apa yang bisa aku lakukan untuk kebaikan, gitu aja. Iya, iya, Bante. Apa saja benda yang boleh didanakan kepada para biku? Apakah boleh HP, gadget, atau TV, atau apapun, mobil mungkin? Gimana, Bante? Ya, sesungguhnya kita para biku itu hanya butuh yang sangat simpel dan sederhana, makanan, tempat tinggal, obat-obatan, dan pakaian. Itu aja. 4 faktor ini yang penting. Yang lainnya seperti HP lah, mobil lah, atau yang lainnya itu yang sampingan. Ya, kalau mereka ada yang mau sumbang, memang bukan untuk kepentingan pribadi. Ya. Untuk wiharanya dipersilakan. Itu aja, bebas. Oke, baik. Bante, sebenarnya setelah berpindah patah, apakah umat boleh berjabat tangan dengan seorang biku? Jangan dijawab dulu. Baik, pemirsa Dharma TV, ada ritual atau sistem lah di dalam Buddhism mengenai pindah patah ini. Nanti kita bahas setelah satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, tentunya masih bersama saya Satna Dewi di Manage Your Mind dan beserta Biku Dhammawicayo Mahathera. Tadi ada pertanyaan yang terpotong, apakah setelah berpindah patah seorang umat boleh bersalaman dengan seorang biku, Bante? Ini gimana, Bante, sistemnya nih seperti ini? Ya, otomatis itu kan berjabatan tangan itu sebagai tradisi yang zaman sekarang. Maka dari itu kita juga harus memahami bahwa kita harus menghargai peraturan-peraturan yang dibentuk, yang diciptakan oleh Sang Buddha. Maka dari itu Sang Buddha ini memang cara berpikirnya jauh berbeda dengan cara berpikiran seorang umum. Karena beliau melihat secara batinia, secara halus, secara tepat bahwa semua orang biku laki-laki, kalau dia boleh berjabatan tangan, otomatis nanti pada satu saat pastilah banyak perempuan-perempuan yang ikut pindah patah tuh. Yeah. Nah, namanya dia masih biku yang masih baru latihan misalkan. Iya, masih muda ya. Waduh, kalau kelihatannya cantik gitu bisa kesengsem toh. Ya? Bisa aku jatuh cinta karena mungkin kalau di Thailand itu kan istilahnya ada mereka latihan cuma 2 minggu, latihan 1 bulan, latihan 3 bulan. Nah, mereka masih baru latihan ini otomatis batin dan pikirannya belum begitu kokoh. Maka dari itu kalau ada suasana seperti diperbolehkan, wah curang nanti. Kalau ada yang cewek cantik dipegang, dimain-mainkan tangannya, bisa aja karena namanya pikiran manusia itu sangat-sangat liar, gesit, sulit dikendalikan. Maka dari itu lebih ditegaskan tidak boleh bertempelan dengan siapapun juga yang berlawanan jenis. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang membangkitkan nafsu keinginannya seperti yang umum terjadi. Maka dengan demikian inilah yang dibuatlah istilahnya pencegahan yang demikian kuat. Kalau dia melanggar, ya misalkan karena dia, aku kan hidupnya di barat. Barat kan boleh saja begitu, nggak apa-apa. Oke, jabatan tangan. Ya. Ternyata tidak ada apa-apa. Ya otomatis, kalau jabatan tangan seolah-olah di luar kan nggak jadi masalah, tapi kan kita nggak tahu pikirannya dia. Ya. Maka dari itu kalau dia memahami akan pikirannya dia sendiri secara pribadi, wah ini kok rasanya aku ada timbul tertarik sama orang ini, jadi kan sesuatu yang membahayakan untuk dirinya sendiri itu sangat riskan sekali. Kalau dia memang mau hidup sebagai pertapa, memang
harus mengikuti dengan strict sistem, cara, undang-undang, peraturan yang ditentukan oleh Sang Buddha, dijalankan dengan tepat, kita aman dan selamat. Meminimalis Nah, sebenarnya. kalau kita melanggar, Ya. Sang Buddha tidak merasa dirugikan, tetapi cuma disayangkan. Engkau awakmu lho sing jatuh dewi. Ya. Awakmu yang nanti menderita sendiri. Ya. Kalau kamu sadar akan dirimu sendiri, ini adalah tujuan mencegah kamu tidak menderita nantinya. Kalau kamu langgar, hak Anda. Karena Anda mau menderita, silakan aja. Jadi dengan demikian otomatis itu dia melanggar peraturan yang ditentukan Sang Buddha, otomatis nanti dia harus, kalau ada biku, laporan. Tadi aku telah salah melanggar ini, mohon saya mengakuin kesalahan saya. Kalau dia jujur ya. Ya. Kalau dia tiap hari begitu, malu tuh. Masa aku tiap hari salah terus yang sama gitu. Ketok cewek sing cantik-cantik, aku jabatan tangan, nggak bisa itu, selalu muncul. Nah, jadi dengan demikian kan dia akhirnya kalau selalu tiap hari salah, minta maaf kesalahan ini kepada biku yang lain, mengakui kesalahannya, akhirnya dia kan jadi malu. Maka itu peraturan ini juga ada bagusnya, ada kesalahan langsung dia menghadap ke biku yang lain untuk mengaku kesalahannya itu, supaya sadar aku tidak akan mengulangi lagi. Gitulah. Ya. Ya Bante, sebenarnya apa sih perlunya berdana ini menurut Buddha? Perlunya berdana? Sesungguhnya berdana itu sangat-sangat penting karena kita harus tahu setiap orang itu harus melatih dirinya untuk memahami bahwa diri kita masing-masing ini itu punya keserakahan. Keserakahan itu berarti hanya memikirkan untuk kepentingan pribadi, untuk mendapatkan terus-menerus. Nah, maka dari itu ini harus dilawan. Bagaimana aku bisa memberikan sesuatu yang menyenangkan ini, yang aku terikat begitu kuat sama harta, sama kekayaanku ini, aku berikan sebagian ke sini, ke sana, ke situ. Jadi kita berdana, beramal itu adalah melatih supaya kita itu tidak terlalu serakah, tidak terlalu memikirkan kepentingan pribadi, tetapi memikirkan ternyata hasil yang aku dapatkan ini bisa memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang lain, sehingga mereka akan mendapatkan manfaat dari hasil kerja keras saya, ternyata bermanfaat bagi banyak orang. Itulah yang dikatakan akan memancing pikiran senang, gembira yang terus-menerus muncul. Berarti dia sudah mempersiapkan jalan menuju alam kebahagiaan itu akan dicapai. Atau istilahnya, engkau tek mati, senang berbuat baik di mana-mana, silanya dijaga, melbunang surga, seperti itu. Ya itu ya. Itu surga itu memang ada Bante. Ya otomatis loh. Surga itu kalau dalam arti kata sugati. Sugati itu adalah kondisi alam yang diliputin kebahagiaan. Maka kebahagiaan yang kita ciptakan itu bukan nanti mati. Saat ini kita harus berusaha untuk menciptakan pikiran kita selalu senang, gembira, dan bahagia terus-menerus. Di dunia ini kita sudah bisa menciptakan surga bagi diri kita pribadi. Kalau kita sudah senang, gembira, dan bahagia, orang yang senang, gembira, dan bahagia, dia tidak akan ngomong yang kotor-kotor, yang jelek-jelek, yang ingin menghancurkan, memfitnah, mencaci maki. Tidak akan dia bicara seperti itu. Karena dia sudah memiliki surga dalam pikirannya. Yang bicara jelek, kotor, fitnah, caci maki, itu sudah neraka dalam pikirannya, mengharapkan orang lain kena jadi neraka bareng gitu loh. Jadi kita jangan mau mengikuti kata-kata orang yang jelek, kotor itu, kita sepandai-pandai tutup. Walaupun itu dia guru kita, aku tidak mau terima sampah-sampah yang akan mengotorin batin dan pikiranku. Itu aja, harus tegas seperti itu. Ya. Itu namanya surga sugati yang harus kita bisa ciptakan. Selain Pindapata, apakah jenis-jenis berdana yang lain, Bante? Jangan dijawab dulu. Baik pemirsa Dhamma TV, apakah hanya sekedar Pindapata berdana di dalam Buddhism, ataukah ada yang lain? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya juga selamat yang baru saja membuka Dhamma TV. Mungkin Anda yang berada di Madiun, Kediri, Jombang, dan
di sekitarnya. Masih bersama saya Satna Dewi dalam Manage Your Mind. Baik, Bante, tadi kita ada pertanyaan yang terpotong. Selain pindah patah, ada jenis-jenis dana yang lain nggak sih, Bante? Ya sangat banyak toh. Itu namanya, tadi saya katakan, yang dibutuhkan juga bisa jubah. Yang dibutuhkan juga bisa obat-obatan. Jubahnya kan cuma 3 ya? Ya jubah ini istilahnya, ya Berapa sih otomatis untuk mereka calon-calon para biku yang lainnya nanti, atau buat untuk samanera, ya toh. Iya. Kalau obat-obatan ini sangat dibutuhkan juga untuk semuanya. Juga demikian juga untuk bangun wihara atau keperluan untuk bangunan-bangunan. Jadi banyak. Jadi kalau kita bingung apa saja yang dibutuhkan untuk para biku, keempat tadi itu, baik makanan, obat-obatan, pakaian maupun wihara, Ya. ini dikatakan catu pacaya, 4 faktor pendukung yang penting. Akhirnya bisa dirubah menjadi uang atau cek. Jadi saya mau sumbang untuk 4 kebutuhan kepada para biku sangha sekian juta misalkan. Ya mereka bisa berdana. Karena kita tidak tahu kebutuhannya para biku itu apa. Tetapi kalau dikasih ceknya itu kan sudah bisa disalurkan. Oh sekarang aku butuhnya untuk beli lampu misalkan. Ini sekarang ada pompanya rusak, beli ke pompa gitu. Ini ada ranjangnya sudah reot, belikan ranjang, karena dengan uang itu kan kita tidak tahu kebutuhan biku apa, jadi diversikan sebagai 4 kebutuhan yang dibutuhkan oleh para biku, silakan dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Sekarang lebih penting lagi adalah untuk dhamma dana. Dhamma dana itu adalah tujuannya bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada semua makhluk dengan apakah kita mencetak buku, mencetak kaset, mencetak CD, atau mungkin sekarang dengan tiap-tiap wihara, tiap-tiap kota mereka mau membangun Dhamma TV di mana-mana misalkan. Yang Surabaya mau bangun di Surabaya, yang Semarang mau bangun Semarang, silakan. Karena berbuat baik itu yang terbaik yang kita bisa lakukan, memang dhamma dana itu yang terbaik. Karena siapapun juga yang mendengarkan dhamma dana ini, dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha itu adem ayem bagi siapapun yang mendengarkan. Jadi itu langsung bermanfaat, langsung berbuah hasil yang kita tanam untuk berdhamma dana itu. Maka itulah yang dikatakan perbuatan yang terbaik yang bisa kita lakukan, lakukan yang terbaik yang bisa kita jalankan. Bahkan kita pandai-pandai juga, kita semua pasti pada satu saat akan mati. Maka sebelum mati, apa yang bisa kita danakan? Darah kita. Ya sering-seringlah kita berdana ke PMI, donor darah. Kedua, daripada kita nanti mati dikubur, sing seneng cacing-cacing. Lebih baik kita datang ke rumah sakit, apa yang bisa Anda ambil dari organku, aku akan sumbangkan semuanya. Jadi silakan, rumah sakit mana yang dia butuh organ mata kita, paru-paru kita, jantung kita, mungkin kulit-kulit kita, ginjal, atau asok ginjal dan sebagainya. Ternyata awake mati tapi badan kita, organ kita masih dibutuhkan orang-orang yang hidup. Kita melihat, oh ternyata saya bisa dipakai untuk ini, matanya di situ, jantungnya di sana, ginjalnya di situ. Oh senang sekali, ternyata saya bisa menolong jiwa mereka. Itulah yang dikatakan mau banget. Berdana itu adalah sesuatu yang membawa kegembiraan, kebahagiaan. Ketika kita bisa melihat, mengetahui, itu membawa manfaat bagi mereka. Iya, luar biasa Bante. Wow, mendengarkan saja udah senang ya, bagaimana kalau organ tubuh kita daripada dikubur atau dikremasi begitu saja, sebaiknya disumbangkan organ tubuh kita, dan itu bisa menghidupkan kembali banyak orang untuk bisa berkarya. Luar biasa, mendengarnya saja saya sudah senang sekali. Nah, Bante, di akhir episode ini mungkin Bante bisa bercerita tentang bagaimana Bante dulu di Thailand mungkin mengawali kebikuan Bante di sana. Ya, memang kalau kita hidup di negara Buddhis,
Ya. Waktu itu 24 jam di tangan kita. Maka dari itu memang kita setiap hari itu kalau punya kewajiban pindah patah dijalankan. Ya, Tetapi kalau kita pindah patah ini kita jalankan, selalu kita setiap kita jalan ucapan Buddho, Buddho. Jadi segi positif kita pancarkan. Ketika ada umat yang mau berdarah kita berhenti, dia masukkan, Makanan. kita ucapkan semoga panjang umur, tambah rezeki, selalu bahagia, tercapai di cita-citakan. Itu diucapkan, jadi doa kita dengan pikiran yang fokus mendoakan kepada pemberi saat itu. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan membawa manfaat bagi mereka. Tetapi ketika kita paham tujuan kita untuk melatih diri adalah mengembangkan batin dan pikiran kita sebanyak yang bisa kita lakukan, maka saya lebih sering puasa. Karena kalau kita tidak puasa, itu jam 3 kita bangun, Pagi ya. pagi, setengah 6 harus siap-siap. Untuk kumpul jam 6, kita bareng-bareng pindah patah. Ya. Nanti kita selesai itu, baca parita lah, bagi-bagi makan bersama, nyapu-nyapu di ruangan itu, dibersihkan semuanya, sampai jam 9 baru selesai. Jadi kita kehilangan waktu 3,5 jam. Tetapi kalau kita puasa, duduk jam 3, sampai kita sekuatnya, apakah nanti jam 10, sampai jam 11, terus fokus untuk menenangkan pikiran. Jadi dengan demikian kita bisa menjalankan meditasi sebanyak yang bisa kita lakukan, 5 jam, 6 jam, 7 jam, sekuat aku. Kalau bisa 11 jam, 12 jam, terus aja. Seberapa kuatnya kita. Jadi kita ada waktu untuk melatih diri seperti itu. Jadi tidurnya dikurangin, makan juga dikurangin, banyak meditasi. Hanya itu aja tugas utamanya. Jadi tidak usah yang lain-lainnya untuk baca-baca kitab suci yang terlalu panjang lebar. Yang dipentingkan adalah sucikan hati dan pikiran terus menerus bersihkan. Itulah tujuan kitab suci harus muncul dalam batin dan pikiran kita secara pribadi. Kalau itu belum dicapai, ya nanti dilanjutkanlah, kehidupan yang akan datang kita lanjutkan lagi. Ya, itu aja. Bersambung ya episodenya. Maka itulah yang dikatakan kalau kita sudah latihan seperti ini, memang itulah yang dikatakan sampai di mana perjuangan kita. Agama itu kalau cuma hafal kitab suci, baca kitab suci, tidak ada yang dilakukan, tidak ada yang diperjuangkan, tidak ada yang dikembangkan, tidak ada yang disempurnakan dalam pikirannya. Sesungguhnya agama itu kosong dari makna. Ya. Karena orang yang punya agama sudah puluhan tahun sampai 70 tahun umurnya, 80 tahun. Pikiran masih bingung, gelisah. Wis tuwek ngono sik golek wedok lho. Ya itu repot tuh. Ditambah keserakannya kan muncul. Iya ya. Sudah waktunya mati kok masih golek wedok. Itu kan kebacut juga. Maka itu harusnya sadar, bukan itu yang aku cari. Ya. Tapi mereka kan nggak tahu, karena memang sudah diiming-iming kok mati dapat 21 bidadari. 73 Bante, kurang banyak. Maka itu. Mereka kan diiming-iming begitu, jadi nanti jangan tunggu ngomong nanti saiki tak dirasakan. Nah itu akhirnya dengan cara begitulah yang akhirnya dia terisi oleh program-program yang salah sehingga berpikiran yang salah. Sampai-sampai kalau kita lihat di TV, Jokowi nanyakan seorang pemuda yang masih 12-13 tahun, engkau kamu rencana mau apa? Mau punya bojo papat. Loh ya anak kecil loh, jujur loh, kepingin bojo papat karena ya begitulah. Karena mereka sudah melihat sini papat, situ kepingin juga jadi papat, gitulah. Jadi itulah ada contoh-contoh yang akhirnya dicontoh oleh anak kecil. Timbullah pikiran yang sama dengan pimpinan seperti itu. Maka dengan demikian kita jujurlah, jangan memberikan contoh yang tidak bagus. Marilah seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk puas dengan apa yang ada, jangan terlalu berlebih-lebihan. Walaupun itu ada, tetapi kita sadar, mampukah kita adil terhadap semuanya? Ternyata kan kita kalau dilihat, mereka tidak adil semuanya.
Kalau dia adil, loh ya, mereka mungkin adil. Tiap minggu dapat 1 kali jatahnya misal. Ya oke, dia dapat 1 kali jatahnya 4 kali. Tapi 1. Awake dhewe 4 kali. Kan protes toh, yang sing wedok protes toh. Oh. Sing wedok protes, gak bisa toh. Kamu 1 minggu dapat 4, aku juga kepingin 4 kali. Itu double. Stres sendiri nanti jadinya. Maka dari itulah yang dikatakan bahwa berbicara masalah duniawi seperti ini, itu sudah sesungguhnya jauh daripada spiritual. Ya. Jauh dari perkembangan mental dan batin kita. Ya. Jadi malah harus menjauh dengan hal-hal yang berbau nafsu apapun juga. Harus menjauhi. Tidak terseret arus. Maka dari itu supaya batinnya ini sudah tidak menjadi kama wacara bumi. Artinya pikiran ini tidak masuk di dalam seni-seni kesenangan indrawi lagi, itu sudah tidak ada nilainya, terlalu rendah lah. Ya. Ada sesuatu yang lebih tinggi, kita kembangkan yang lebih tinggi supaya kita bisa mencapai batin yang lebih sempurna, lebih tinggi dan lebih bahagia. Itulah tujuan yang paling mulia dan agung bagi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bante atas segala pencerahannya pada kesempatan kali ini. Dan tentunya pemirsa dan saya banyak belajar tentang apa sebenarnya berdana. Dan ada aturan-aturan tertentu dalam Buddhism. Dan itu pun juga karena rasa kasih sayang, rasa menghargai dari Sang Buddha, kenapa membuat peraturan-peraturan sedemikian rupa. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya jangan lupa berdana atau bersedekah, walaupun itu melalui senyum, tenaga kita, pikiran kita, atau nasihat jika kita tidak punya uang. Dan itu juga sangat berharga jika kita sedekahkan dengan tulus dan ikhlas. Baik pemirsa Dhamma TV, kata kunci kita adalah mind. It's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Sapna Dewi beserta seluruh Saya Sapna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih dan tentunya mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.